Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 dan sebelumnya saya mohon maaf untuk menyita waktu weekend teman-teman ya. Tapi untuk materi hari ini lumayan singkat kok teman-teman atau lumayan sedikit gitu. Jadi kita nanti bakal bisa selesai lebih cepat gitu ya. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang cara mengerjakannya teman-teman tinggal mencarikan gandengannya. Jadi misalkan kalau teman-teman menemukan kata A, berarti setelahnya harusnya ada kata B. Atau kebalikannya, kalau teman-teman misalnya menemukan kata B, harusnya di sebelumnya di titik-titik gitu ya, itu kita butuh kata A. Nah, itu masuk ke dalam materi hari ke-8 ini yaitu tentang paired words ya, teman-teman. Nah, untuk paired words atau gandengan kata itu ada tiga cakupan, teman-teman. Yang pertama di bagian conjunction. Beberapa conjunction itu punya gandengannya masing-masing. Yang pertama ada but, biasanya ada also-nya. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Jadi not only, but also. Nanti biasanya yang dihilangkan salah satu, teman-teman. Entah not only-nya, entah but also-nya. Jadi yang satunya yang tidak dihilangkan, itu akan jadi petunjuk teman-teman untuk menjawab. Gitu ya. Nah, untuk contoh soal yang not only, maksudnya untuk contoh kalimat maksud saya yang not only but also itu Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi kalau diartikan Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang peraga atau aktor. Seperti itu. Jadi not only but also. Kemudian berikutnya ada or. Or ini biasanya sebelumnya ada either atau whether ya, dan kita hanya pasti dikasihkan salah satu di dalam pilihan ABCD, entah either-nya atau whether-nya. Seperti itu. Contohnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalian perlu entah untuk menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada nor, biasanya ada neither ya, teman-teman. Jadi neither nor seperti itu. Nah, contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada kata and, gandengan sebelumnya adalah kata both. Jadi both and, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kelompok yang kedua yang termasuk ke dalam soal-soal gandengan kata di soal structure TOEFL itu adalah comparison atau perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris itu ada tiga ya, teman-teman. Yang pertama adalah caranya bilang sama dengan. Jadi yang pertama ini membandingkan dua variabel yang sama, yaitu caranya kita bilang sama dengan. Nah, untuk bilang sama dengan itu umumnya yang sering keluar itu pakainya yang as, yang mana as di sini keterangan ya atau adverb, artinya sama, teman-teman. Nanti diikuti kata sifat atau kata keterangan di titik-titik setelahnya, baru diikuti as yang kedua, dia bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction yang artinya adalah dengan. Seperti itu. Nah, contohnya Katarina is not as tall as you. Seperti itu. Dan setelahnya as itu kalau diikuti subjek predikat juga boleh diinversi ya, teman-teman. Juga boleh diikut tidak diinversi juga tidak apa-apa. Sama kayak penggunaannya more than. Materi kita hari keempat. Seperti itu. Nah, berikutnya ada would rather atau would rather-nya aja atau kadang more, gandengannya adalah than. Nah, ini komparatif caranya kita bilang lebih dari. Contohnya, teman-teman, this road takes longer time than the other road. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada namanya superlatif, cara yang kita bilang yang paling gitu ya. Jadi membandingkan satu dengan sisanya atau dengan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi caranya kita bilang yang paling itu kita bisa gunakan the most dan harus ada the atau teman-temannya the ya, teman-teman. Jadi nggak bisa cuma most aja. Seperti itu. Nah, nanti gandengannya itu biasanya of atau in atau among. Contohnya teman-teman. Gardening is the most popular activity among the 50s. Nah, kalau teman-teman menggunakan preposisi among, itu pasti objeknya atau kata benda setelahnya itu wajib jamak ya. Karena among itu artinya di antara para. Jadi di antara banyak hal atau orang gitu ya. Nah, ini kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Misalnya seperti itu.
Dan untuk kelompok gandengan kata yang terakhir itu ada di kelas kata yang terakhir kita pelajari, yaitu preposisi dan keterangan, teman-teman. Oke. Nah, untuk preposisi yang pertama dan keterangan yang pertama gandengannya adalah yang from dengan to. Jadi from to. Contoh, we will have to walk from this point to the next town. Kita akan berjalan dari titik ini menuju ke kota berikutnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada between, artinya di antara. Nah, itu gandengannya and ya. Biasanya kalau kita kan bilang dalam bahasa Indonesia di antara A dengan B. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris bukan A dengan B, tapi A dan B. Jadi pakainya and ya. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu loh, gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2 ya, teman-teman, artinya terlalu. Nanti biasanya gandengnya to verb 1. Nah, enough itu juga sama. Kadang keluar di soal paired words ini yang mana gandengan yang paling sering itu adalah to verb 1. Jadi contohnya, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti lomba itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada so that, hati-hati teman-teman karena so di sini artinya sangat, dia keterangan ya, satu keluarga dengan very, dengan really gitu ya. Nah, kemudian that-nya di sini conjunction, artinya adalah sehingga. Oke, yang mana setelahnya harus subjek predikat. Contoh teman-teman, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Jadi cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk es teh atau untuk membeli es teh. Seperti itu. Jadi so hot that, sangat panas sehingga. Nah, bandingkan dengan yang such that setelahnya ini ya, teman-teman. Kalau such that sebenarnya artinya sama, such-nya di situ artinya sangat ya. That-nya artinya sehingga, dia conjunction, dia harus diikuti subjek predikat. Nah, bedanya dengan so adalah kalau so itu cukup setelahnya diikuti kata sifat saja atau kata keterangan biasanya ya. Sedangkan such itu tidak bisa cuma kata sifat. Harus ada kata benda dulu baru ketemu that. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh. Maksudnya untuk membeli es teh. Seperti itu. Mister, bagaimana caranya membandingkan pada kalimat dengan fanboys? Sama-sama ada and. Sebentar. Mister, bagaimana caranya membandingkan pada kalimat dengan fanboys? Sama-sama ada and, that. Sebentar, saya masih berusaha memahami ya teman-teman. Kalau di dalam kalimat itu ada fanboys, ya kan? Oke, sama-sama ada and. Nah, kalau that itu bukan fanboys ya. Fanboys itu cuman ada for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, kalau that itu bukan fanboys, itu beda penggunaan, Miss. Nah, itu sudah kita pelajari di hari kedua, kapan kita pakai fanboys dan kapan kita tidak pakai fanboys atau kapan kita pakai yang selain fanboys, gitu ya. Dan fanboys itu ada yang menghubungkan dua subjek dua predikat dan juga ada yang hanya menghubungkan paralel saja. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau pengen mereview materi tersebut, silakan dibuka chapter 2 ya, di rekamannya. Karena sudah saya bahas. Kemudian kalau such as apa, Sir? Nah, kalau such as hati-hati teman-teman. Such as itu dia satu kata ya, kalau such as langsung ketemu. Jadi such as itu kalau dia jadi satu, itu sama dengan like. Artinya seperti. Itu preposisi teman-teman. Dia satu kata. Minta tolong diulangi lagi yang either neither dong Kak. Either itu positif, neither negatif. Iya, betul. Jadi either itu gimana ya teman-teman? Jadi either itu artinya entah gitu ya. Entah atau, neither juga sama. Entah atau, cuman bedanya neither itu nanti kalimatnya kelihatannya positif, tapi kalau diartikan negatif. Gitu ya. Contoh kalau kita tadi di contohnya adalah misalnya tadi peralatan ini tidaklah aman juga tidak akurat. Jadi this equipment is neither safe nor accurate. Jadi neither-nya itu artinya tidak, nor-nya juga tidak, seperti itu. Nah, sedangkan either or itu untuk kalimat yang memang positif. Seperti itu. Contohnya tadi, you need
to either add more chairs or to limit the attendant number. Atau you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Seperti itu. Jadi either itu positif, gandengannya or, sama ya, positif. Sedangkan neither itu kalimatnya memang sebenarnya kelihatannya positif, tidak ada kata not-nya. Tapi kalau diartikan nanti jadi negatif. Seperti itu. Gitu ya. Dan either itu keterangan, teman-teman, neither juga keterangan, sedangkan or nor-nya ini adalah conjunction. Seperti itu. Conjunction fanboys ya, yang mana bisa menghubungkan bagian kalimat, juga bisa menghubungkan dua SP. Materi kita hari kedua juga. Kemudian bagaimana cara membandingkan conjunction dan paired words atau yang bukan nganu ini ya. Nah, gampang sekali teman-teman sebenarnya. Jadi biasanya untuk paired words ini di soal itu nanti di pilihan apa ya? Di pilihan ganda itu pasti ada salah satu pilihan dari paired words-nya, entah yang di belakang ini atau yang di depan. Gitu ya. Pasti pasti langsung dikenali teman-teman. Ketika teman-teman melihat ada salah misalkan ada not only nih. Coba dilihat di soal atau di setelah misalkan di pilihan ganda ada not only nih. Nah, di pilihan soal itu sorry di soal di setelah titik-titik itu ada nggak kata but also. Misalkan di titik-titik ada kata maksudnya di pilihan ganda maksud saya itu ada kata neither. Ada nggak di setelah titik-titik itu kata not. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kasus materi kita hari kedua yang penggunaan conjunction fanboys yang biasa ya yang bukan ini itu nanti biasanya fanboys-nya itu entah jadi petunjuk di soal artinya teman-teman lihat di setelahnya itu apakah ada kata benda. Nah, berarti sebelumnya juga kata benda gitu ya. Atau fanboys itu sebelumnya ada satu koma yang mana dia menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, kemudian dicek di setelahnya misalnya apakah ada subjek predikat lagi atau tidak. Atau misalnya sebelumnya ada satu koma, titik-titiknya di setelahnya fanboys itu berarti dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti latihan atau gini teman-teman, sering-sering latihan itu nanti teman-teman akan bisa mendapatkan sense atau apa ya bahasa Indonesia itu kayak bukan perasaan, kayak eh, feeling gitu sama di perasaan. Jadi kayak feeling kayak oh ini soal ini gitu. Tapi sering-sering latihan ya. Yang saya dapatkan itu gini teman-teman. Soal ini tuh gampangnya dikenali adalah dari pilihan ABCD-nya. Jadi nanti pasti ada salah satu misalnya not only di pilihan ganda. Nah, not only itu kan artinya tidak hanya. Teman-teman coba bikin kalimat dalam bahasa Indonesia menggunakan kata tidak hanya. Pasti tidak bisa kalau kita hanya tidak hanya. Pasti ada namun juga pasti seperti nah gandengannya itu berarti namun juga, teman-teman. Bahasa Inggris juga sama, harus ada but atau biasanya but also. Jadi also-nya itu tidak wajib seperti itu. Karena di preposition dan adverb ada between and, kemudian so dan. Nah, kalau between itu preposisi, teman-teman. Masih ingat preposisi itu setelahnya wajib diikuti kata benda sebagai objeknya atau kata ganti gitu ya. Nah, and-nya itu berarti otomatis hanya bisa menghubungkan dua kata benda sebagai objek dari kata between. Karena between itu kelas katanya cuma satu, yaitu preposisi. Sebenarnya dia bisa jadi adverb juga teman-teman. Tapi di TOEFL structure ini jarang banget between dipakai, bahkan nggak pernah gitu ya. Seperti itu. Kemudian itu kok nor sir, bukan not. Memang nor teman-teman. Jadi neither nor itu memang ungkapan baku ya. Jadi maksudnya itu memang gandengan. Bukan neither not ya, tapi neither nor. Oke, jadi kalau kita cari kata neither atau cari nornya, pasti nanti ada ungkapan yang ditebelin. Sebentar ya, kita cari yang ditebelin. Nah, di sini. Jadi neither nor itu dia satu ungkapan, bukan not ya, teman-teman. Neither nor itu bisa dibilang kalau dalam soal structure TOEFL, makanya soal structure TOEFL itu namanya structure and written expression. Ada written expression, yaitu ungkapan-ungkapan tertulis yang kita pakai dalam writing bahasa Inggris. Jadi bukan not, tapi nor. Seperti itu. Ada ketentuannya kah pakai also tidaknya? Nah, untuk apakah pakai also atau tidak itu bebas. Kadang pakai, kadang tidak, teman-teman. Jadi also itu hanya adverb ya, seperti yang kita pelajari di hari ke-7, adverb atau kata keterangan itu tidak terlalu penting di dalam kalimat. Ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi untuk also ada tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa teman-teman. Jadi makanya tadi saya kurung, maksudnya saya tambahin tanda kurung itu untuk memberikan tambahan keterangan, maksudnya itu tidak wajib ada. Ada tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa.
Nah, kalau setelahnya but-nya itu ada subjek predikat, also itu biasanya diletakkan di sebelum predikat atau di dalamnya predikat. Jadi setelahnya subjek seperti itu. Bukan but also subjek predikat, tapi but subjek. Nah, nanti also-nya itu di dalam predikat, teman-teman. Seperti itu. Contohnya, atau kita lihat contohnya ya, teman-teman. Nah, ini yang neither nor itu yang menghubungkan dua subjek, yaitu neither he nor his wife. Nah, ini dia menghubungkan dua subjek saja. Tapi kalau dia yang menghubungkan subjek predikat, coba kita cek ya, teman-teman. Sorry, yang but also ya, maaf. Kita cari yang but also. Sebentar, teman-teman, saya carikan dulu ya. Biasanya dia kalau expression itu dihitamin, diwarnai hitam seperti itu. Kalau kita nggak nemu di but, mari kita cari ke yang not only atau only gitu. Coba. Nah ini ya teman-teman. Nah, contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Ini yang saya pakai tadi di kelas gitu ya. Nah contohnya yang dia menghubungkan dua subjek dua predikat itu, bahkan ini but-nya itu dihilangi. Tapi sebenarnya nggak boleh pakai koma teman-teman. Sebenarnya ya. Dia pakainya titik koma. Memang kalau di kamus Longman ini yang sering dipakai contoh adalah yang di speaking. Kalau speaking itu tidak terlalu melihat tanda baca. Tapi kalau di writing itu tanda baca matters atau penting, teman-teman. Nah, jadi contohnya not only the nurses want a pay increase, but they want reduce hours as well. Nah, pakai as well jadi nggak usah pakai also karena as well artinya sama-sama. Atau kalau nggak pakai as well, nggak pakai also, pakai but aja juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, biasanya yang pakai but also langsung itu biasanya but-nya nggak ditulis. Nah, yang saya sampaikan tadi, teman-teman, ini sebenarnya dipakainya di speaking. Karena si pembuat soal itu mendapatnya dari suara gini. Jadi, teman-teman, nah ini ya contohnya ya. Not only do the nurses want a pay increase, they want reduced hours as well. Jadi dia dari suara yang udah ada, nah dia comot gitu. Yang mana itu dalam speaking. Kalau speaking itu tanda baca tidak terlalu penting. Ya, teman-teman, grammar itu juga tidak terlalu penting seperti itu. Nah, atau kita coba cari di contoh yang lain ya. Tapi di sini nggak ada yang not on but also apa not only-nya di depan. Coba kita cari lagi. Ternyata nggak ada teman-teman. Atau kalau teman-teman mau nyari contoh lagi, itu bisa kita pergi ke Uglis, uglis.com seperti itu. Gitu ya. Jadi ini patokannya di written English atau bahasa Inggris yang tertulis atau bisa dibilang grammar baku yang dipakai dalam penulisan. Seperti itu. Tapi kalau di speaking, teman-teman but-nya hilangkan juga nggak apa-apa. Cuma not only aja, but-nya teman-teman hilangkan nggak apa-apa. Cuman kalau di grammar atau maksud saya di writing ya, jangan. Nah, structure ini mengikuti aturan written expression. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke such, gandengannya adalah us. Hati-hati, such di sini artinya adalah beberapa, us-nya artinya seperti. Atau misalnya gitu. Contohnya adalah, we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Dan such di sini karena artinya beberapa, maka bendanya harus jamak. Ya. Contohnya di sini pakainya tools, pakai S. Nah, jadi kalau diartikan, kita akan memerlukan beberapa alat, seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki benda ini. Dan yang terakhir ada ungkapan urutan, itu nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya the first, the second, the next, dan teman-temannya itu ya, teman-teman. Contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Nah, di situ ada the last. Gandengannya to let. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal, silahkan difoto dulu atau di screenshot. Take your time, teman-teman. Silahkan difoto dulu. Oke, itu setelah to verb 1 harus verb, ya yang terakhir ya. Kalau yang the first itu to verb 1, harus verb 1 teman-teman.
Oke, mungkin saya rasa sudah difoto ya. Kita ke contoh soalnya sekarang. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu wrote, teman-teman. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Kemudian kalau kita lihat, berarti kan ini sebenarnya kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, sebelumnya verb 2 wrote itu ada fanboys. Di sini yaitu kata but, yang mana setelahnya itu tidak ada subjek lagi. Artinya but di sini ini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah predikat saja, teman-teman. Nah, otomatis sebelumnya but itu harusnya tadi itu juga ada predikat berupa verb 2 juga. Nah, tapi di pilihan ganda tidak ada yang verb 2 saja, teman-teman. Dia panjang, ada tambah-tambahannya. Maka teman-teman juga harus perhatikan kata sebelumnya, yaitu but also. Yang mana gandengannya adalah not only. Jadi cari not only not only verb 2 maksud saya. Oke, nah jawaban yang tepat adalah yang alfa, betul teman-teman. Nanti kalau dibaca in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik untuk 21 album rekaman anak-anak seperti itu. Atau lagu-lagu anak-anak gitu ya. Oke, lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada did not grow auxiliary verb. Subjeknya adalah with. Kemudian ada predikat does, subjeknya it. Nah, berarti harusnya di sini kita butuh conjunction. Oke, kalau kita lihat teman-teman, di sebelumnya titik-titik ada gandengan as yang artinya sama. Jadi kalau as itu setelahnya diikuti kata keterangan seperti ini, atau kata sifat, fix dia adalah gandengannya nanti kita carikan. Yaitu carikan as satu lagi di sini. Supaya dia nanti jadi conjunction utuh. Jadi as itu juga bisa jadi conjunction teman-teman. Oke, nah jadi carikan as-nya di situ. Nah, di pilihan ganda, as cuma satu ya, yaitu yang Bravo. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Jadi sebelum tahun 8000 sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak uh, saat ini, gandum saat ini. Seperti itu. Contoh terakhir, nomor 3. Caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu. Nah, di situ ada auxiliary can ya, teman-teman. Nah, tapi verbnya bukan walking karena nggak bisa modal diikuti verb ing itu nggak bisa. Modal itu setelahnya verb satu. Nah, di situ verb satunya adalah live. Nah, subjeknya itu diapit oleh auxiliary verb. Ini materi kita hari keempat tentang inversi. Ya, jadi bentuk kalimatnya dibalik, teman-teman. Nah, kenapa kok dibalik? Karena sebelumnya subjek tidak ada komanya, tapi di situ ada penanda inversi nomor 3, yaitu sebentar, yaitu negatif adverb. Ya, nah, berarti harus diinversi, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, di pilihan ganda itu yang conjunction antara Bravo, Charlie, atau Delta, teman-teman. Nah, tapi di depan tadi kita sudah dikasih eh, ini ya petunjuk yaitu not only, yang mana gandengannya adalah but also. Di soal itu sudah ada also-nya, teman-teman. Di tengah-tengahnya predikat itu ya, maka jangan dikasihkan also lagi, cuman carikan but-nya saja. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan atau menjelajah gitu ya, di jarak yang dekat di atas daratan atau di atas tanah. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman. Coba dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah. Teman-teman boleh lihat yang foto tadi, yang saya minta untuk difoto tadi, untuk referensi menjawabnya. Oke, silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan teman-teman yang sudah nemukan jawaban boleh dulu dikirim di chat. Jangan takut salah, sedapatnya dulu. Ada jawaban Alfa, ada juga jawaban Charlie. Pola ini pernah muncul di latihan sebelumnya. Bisa jadi di chapter kedua kalau nggak salah ya. Atau chapter ketiga saya lupa. Nah, itu memang ada tentang penggunaan to verb 1 ataupun verb 3 yang berdiri di dalam kalimat. Juga ada verb ing juga. Itu materi kita hari ketiga. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu, seperti biasa. Di situ ada was, subjeknya Rosa Parks. Kemudian tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, predikat. Nah, sebelum saya yang menjawab soal ini, saya mau tanya ke teman-teman. Kira-kira di soal itu, petunjuk teman-teman kata apa di soal, teman-teman? Kenapa kok teman-teman bisa menjawab Charlie ataupun Alpha? Ya, betul, teman-teman. Petunjuknya teman-teman adalah di kata the first, ya, yaitu pertama, yang mana gandengannya kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, gandengannya adalah to verb 1. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, ya. Nah, kalau yang Charlie, pertanyaan saya ke teman-teman, itu verb 2 atau verb 3 kira-kira? Kalau setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu the presidential medal, berarti receive itu verb 2 atau verb 3, teman-teman, kalau punya objek. Ya, betul, verb 2 ya. Karena kalau punya objek berarti dia aktif. Nah, kalau yang aktif berarti verb 2 kalau ed-nya, kalau ada ed-ed-nya. Gitu ya, bukan verb 3 karena verb 3 itu pasif dan pasif itu tidak boleh punya objek. Dan juga kalau misalkan ini verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal kita sudah punya predikat. Nanti predikatnya double. Jadi yang Charlie salahnya di situ ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, Rosa Parks merupakan wanita Amerika Afrika pertama untuk menerima atau yang menerima penghargaan presiden, sorry, medali kemerdekaan dari presiden atau medali kebebasan dari presiden. Karena memang di zaman dulu ya, kalau saya nggak salah teman-teman, dalam sejarahnya Amerika itu ada zaman perbudakan, terutama orang-orang yang berkulit hitam yang diambil dari Afrika, disuruh ke Amerika dan diperbudak seperti itu. Nah, terus ada masanya ketika mereka itu memberontak meminta dibebaskan, akhirnya tidak ada perbudakan lagi seperti itu. Nah, salah satu tokohnya itu Rosa Parks itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Delta. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata involves, subjeknya adalah the process. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, betul, Miss Santari. Jadi di soal itu teman-teman sudah dikasih petunjuk maksud saya, yaitu kata both. Yang mana gandengannya itu adalah kata and. Fanboys ya. Yang mana fanboys di sini menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu objek dari kata to. Yang mana nuclear power generation dan senjata nuklir. Nah, nuclear power generation itu inilah teman-teman, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi PLTN gitu ya. Nah, kemudian N, nuclear weapon, senjata nuklir seperti itu. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga delta dari teman-teman ya. Kita cek bareng, teman-teman.
Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada pumps artinya memompa gitu ya. Subjeknya adalah the heart. Kemudian ada predikat lagi filter, teman-teman. Kemudian subjeknya the kidneys, predikatnya filter itu ya. Sorry, saya lupa menandai di sini. Nah, intinya as ini sebelumnya butuh as satu lagi supaya dia jadi conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sebentar saya tulis dulu teman-teman supaya nanti saya perbaiki PPT-nya ya. Saya lupa memasukkan ini nomor 6 chapter 8. Oke, nanti saya perbaiki. Nah, berarti jawabannya adalah yang Nah, di situ yang pakai S antara dua, teman-teman. Antara Charlie atau Delta. Dan memang jawabannya teman-teman nanti tadi adalah Charlie atau Delta gitu ya. Ya, berarti secara gandengan sebenarnya teman-teman udah dapat. Cuman di sini yang jadi masalah adalah di vocab, yaitu perbedaan penggunaan many sama much. Yang mana sebenarnya ini sudah saya jelaskan di hari kelima, teman-teman. Ketika kita membahas tentang double komparatif, di situ ada yang penggunaannya many sama much. Nah, perbedaannya many dan much adalah yang dijelaskan itu. Jadi misalkan many itu nanti menjelaskan benda yang bisa dihitung dan harus jamak gitu ya. Sedangkan much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Jadi untuk memilih antara jawaban Charlie atau Delta, kita lihat di setelah kata many atau much-nya nanti di soal atau di setelah titik-titik gitu ya. Itu kata bendanya bisa dihitung atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Nah, di setelah titik-titik kata benda yang dijelaskan, maaf teman-teman, itu adalah kata blood, yang mana dia adalah darah, dan itu tidak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang sebuah darah, dua buah darah ya teman-teman, karena dia cair. Otomatis nggak bisa dihitung. Nah, untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita pakainya yang much. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, jangan lihat times-nya, teman-teman. 70 times itu, jadi gini, times itu artinya kali ya, bukan waktu di sini. Jadi kali. Berapa kali? Sekitar 70 kali. Nah, ini sudah berdiri sendiri di dalam kalimat sebagai objek, gitu ya. Nah, kemudian nanti di setelahnya ini berarti bagian yang baru, yaitu sebagai pembanding, seperti itu. Kemudian ada kalau pam much apa many. Kalau pam much atau kalau misalkan di sini yang dijelaskan bukan pamnya ya, teman-teman. Jadi urutannya kata sifat dan kata benda itu kata sifat dulu baru kata benda. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kata sifat seperti ini, yang teman-teman lihat itu setelahnya. Kata benda yang dijelaskan itu tempatnya di setelahnya, bukan di sebelumnya ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman melihat depan belakang atau kata itu atau sebelumnya itu adalah subjek predikat. Bukan kata sifat dengan kata benda. Kalau kata sifat dengan kata benda itu urutannya sudah fix. Kata sifat dulu baru kata benda. Gitu ya. Nah, kalau subjek predikat memang terutama di fakta nih. Kalau subjeknya tunggal pakainya verb SIS. Kalau subjeknya jamak atau sudah ada S-nya, maka predikatnya jangan pakai S. Jadi untuk penggunaan many sama much yang dilihat bukan pamnya, teman-teman, tapi yang dilihat adalah benda yang dijelaskan yaitu blood. Seperti itu. Kemudian kalau many bisa dihitung, kalau much tidak bisa dihitung ya betul. Jadi many itu contohnya many people. Many friends, banyak orang, banyak teman. Teman itu bisa dihitung, teman-teman. Kita bisa bilang seorang teman, dua orang teman, tiga orang teman. Buku juga bisa. Kita bilang sebuah buku, dua buah buku. Itu bisa dihitung. Maksudnya bisa dihitung itu satu, dua, tiga itu bisa. Nah, sedangkan darah itu kita nggak bisa bilang satu darah, dua darah. Saking dia kecilnya, saking dia itu wujudnya, saking kecilnya. Sama kayak beras itu ya. Malah beras itu kan sebenarnya lebih gede daripada darah ya teman-teman. Tapi kita nggak mungkin menghitung beras. Nggak mungkin kita beli ke bapak penjual berasnya, Pak beli beras 3.000 butir. Kasihan bapaknya pasti ngitungnya satu-satu nggak selesai-selesai. Otomatis kita belinya pakai satuan. Jadi ditimbang teman-teman. Berapa kilonya. Jadi yang dihitung kilonya bukan berasnya. Nah untuk bilang beras, banyak beras kita pakainya much. Much rice. Nah, tapi kalau mau bilang kilograms, itu kita bisa bilang many kilograms dikasih S. Karena kita bisa bilang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Itu yang dimaksud bisa dihitung atau tidak. Gitu ya. Kemudian many bisa dihitung much. Sebentar teman-teman. Mas, sebentar. Mau saya tiba-tiba nggak nyang. Sebentar. Oke, sudah kembali. Nah, jadi many bisa dihitung, much nggak tahu jumlahnya. Segitulah pokoknya. Oke, dianggap gitu ya, teman. Jadi many itu ketika bendanya bisa kita hitung, terus harus dijamakkan ya. Kalau much itu
untuk benda yang tidak bisa kita hitung, dan karena nggak bisa dihitung, nggak bisa dijamakkan. Contohnya udara, kan udara itu kita nggak bisa bilang sebuah udara, dua buah udara, kan nggak mungkin teman-teman. Wujudnya aja kita nggak tahu gitu ya. Cahaya itu kan nggak bisa dihitung. Seperti itu. Mas ya berarti nggak usah lihat subjeknya. Nah, kalau yang teman-teman lihat subjeknya itu antara dua. Yang pertama itu pronoun, kata ganti. Kalau ada kata ganti di soal itu teman-teman cek kembalinya ke siapa, biasanya kembalinya ke subjek. Apakah subjeknya jamak, pakainya there biasanya ya, ataukah tunggal, pakainya tergantung cewek cowok atau tidak tahu cewek cowoknya. Jadi his untuk cowok, her untuk cewek, dan it's untuk kita tidak tahu cewek cowoknya. Nah, kalau kalau nggak gitu, kalau yang kita lihat subjeknya itu juga predikat. Kalau masalahnya di predikat, kita cek subjeknya. Nah, tapi kalau adjective noun itu tidak ada hubungan sama subjek predikat ya, teman-teman. Itu phrasing, materi kita chapter 6. Jadi hanya penempatannya saja. Dan untuk kesesuaian vocab yang dipakai terutama di determiner. Kan adjective itu salah satu adalah determiner ya, teman-teman. Yang mana beberapa determiner itu menentukan benda setelahnya. Atau kebalikannya, beberapa jenis benda itu hanya bisa diikuti eh, apa namanya jenis-jenis determiner tertentu saja. Seperti itu. Jadi untuk masalah adjektif jangan melihat subjeknya. Kemudian kalau money pakai much ya. Kalau money pakai much, teman-teman. Much money. Tapi kalau mata uangnya, misalnya dolar, rupiah, itu pakainya many bisa. Karena kita bisa bilang $1, $2, $3, $1. Dulu ya, dulu itu ada $1, teman-teman. Saya masih kecil itu ada uang $1 itu ada, walaupun nggak laku gitu ya. $25 itu ada gitu ya. Jadi kalau rupiahnya bisa dihitung, apa dolarnya bisa dihitung. Intinya kalau mata uang atau currency-nya itu bisa dihitung. Tapi kalau merujuk ke uang keseluruhan itu tidak bisa dihitung. Nah, mungkin kalau teman-teman penasaran alasannya kenapa? Karena gini teman-teman, sejarah uang itu dari dulu uang sudah ada. Cuman bentuknya itu yang tidak baku, tidak valid. Dulu uang itu pakai barter itu ya, kemudian pakai emas. Nah, karena emas sangat terbatas dan sulit, diganti lagi. Ada namanya Bills of Right. Sorry, kebalik. Rights of Bill atau Bills of Right, saya lupa teman-teman. Jadi intinya uang kertas itu. Nah, kemudian dibentuklah sistem keuangan dunia itu ya, dan seterusnya. Nah, kalau uang pakainya much, makanya karena bentuknya nggak jelas ya, ada yang pakai uang, ada yang pakai barang, ada yang pakai emas, dan yang lain. Karena nggak jelas, dianggap tidak bisa dihitung. Seperti itu. Sir, kayaknya kita beda zaman. Kemungkinan ya, teman-teman. Mungkin saya dari prasejarah, karena masih ada $1 dulu. Ya, tapi memang benar teman-teman. Saya dulu waktu kecil tuh suka ngoleksi uang koin yang memang udah nggak laku, tapi masih edar. Maksudnya masih ada di mana-mana itu kadang nemu gitu. Tapi itu udah nggak laku kalau kita beli $1 tuh nggak dapat apa-apa gitu. Dulu saya waktu kecil tuh masih pentol itu $500 itu dapat 5 gitu. Kalau sekarang nggak boleh teman-teman ya, dapat satu mungkin. Oke lanjut lagi, itu hanya intermezzo. Intinya jawabannya adalah delta, alasannya gampang, blood nggak bisa dihitung, gandengannya adalah much, bukan many. Seperti itu. Oke lanjut ya, ke nomor 7. Silakan. Sebentar teman-teman. Sebentar teman-teman, sepertinya ada kesalahan di PowerPoint-nya. Saya ini dulu ya, saya perbaiki sebentar. Oke, kita sudah kembali. Oke, mohon maaf tadi karena nggak bisa diklik teman-teman, nggak bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang sudah bisa, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawab ya teman-teman, dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab Bobo Boy ya. Bravo. Oke, nice. Ya, jawabannya adalah bravo teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat ketika kita membahas tentang Jupiter di hari keempat, planet Jupiter itu ya. Nah, di situ perbandingan saya menggunakan contoh Jupiter is much bigger gitu ya. Jupiter is much bigger. Ini saya gedein biar kelihatan. Much bigger than our planet. Nah, ini contoh di materi kita keempat tentang perbandingan. Nah, ini strukturnya sama, teman-teman. Cuman kata-katanya aja yang berbeda. Jadi di sini teman-teman hanya diminta mencarikan much bigger karena sudah ada kata than dan gandengannya than itu adalah more. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Oke, jadi nanti kalimatnya adalah viruses are much smaller atau much-nya dihapus nggak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayak also ya teman-teman. Much ini cuman keterangan. Keterangan yang menjelaskan kata sifat small. Gitu ya, dihapus tidak apa-apa teman-teman. Jadi tinggal viruses are smaller than bacteria and can only replicate within host cells. Jadi virus itu sangatlah kecil atau kalau pakai much ya artinya virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa bereplikasi atau berkembang biak gitu, menggandakan diri gitu di dalam sel-sel inangnya seperti itu. Yeah, that's right. The answer is bravo. Next, number 8. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban itu subjeknya 1 ya, Sir. Sementara predikatnya 2. Oh, untuk soal sebelumnya tadi. Oke, kita cek bareng ya nanti. Baik, saya lihat semuanya menjawab bravo dan kita cek. Nah, di situ ada much closer, mirip kayak tadi ya. Cuman yang nggak ada di sini adalah than-nya. Ya, ya betul. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke, jadi ada predikat, subjeknya the moon, ada more di situ, maka gandengannya adalah then ya, teman-teman. Intinya di more itu gandengannya then, di situ kan belum ada then-nya gitu ya. Nah, nanti jadi jawabannya yang bravo, nanti kalau dibaca, the moon is much closer to Earth than our other celestial bodies. Nah, ini inversi, teman-teman. Are itu predikatnya, subjeknya other celestial bodies. Materi kita hari keempat ya, tentang inversi penanda nomor 4. Nah, kemudian and, thus. Nah, and di sini dia menghubungkan dua subjek, dua predikat karena sebelumnya ada komanya. 1 ya. Nah, itu penanda kalau fanboys itu menghubungkan dua SP. Makanya setelahnya harus ada SP 1 lagi, teman-teman. Nah, di situ subjeknya adalah its gravitational pull, subjeknya place, maksudnya subjeknya ini predikatnya place gitu ya. Oke, berarti sudah lengkap. Subjek, predikat. Nah, ini predikatnya kita anggap, enggak, kita anggap satu teman-teman. Ini dibalik ya maksudnya. Jadi subjek predikat, conjunction, subjek predikat yang diinversi, conjunction, subjek predikat. Nah, kenapa diinversi? Karena then itu memang setelahnya boleh diinversi, boleh tidak. Tapi ada are itu gimana, Sir? Oh iya, lupa. Ya, itu materi hari keempat. Nanti boleh direview lagi ya, materi hari keempat, teman-teman. Karena seperti yang saya sampaikan di hari pertama, yang teman-teman pelajari di hari sebelum-sebelumnya itu nanti pasti akan kadang keluar, terutama subjek predikat itu pasti kita pelajari terus. Nah, untuk yang lain-lain itu biasanya keluar lagi gitu. Iya, Kak, agak paham juga masalah more ini. More itu juga sudah kita pelajari di hari keempat ya, teman-teman. Tentang inversi penanda nomor 4 dan juga chapter 5 tentang double komparatif itu kan penggunaannya more sama are, teman-teman. Nah, nanti mungkin bisa di review kembali gitu ya. Sir, itu more-nya kok nggak kelihatan di kalimat. Kenapa ya? Oh, pakai are itu ya. Nanti boleh di-review di chapter 5 ya, teman-teman. Karena di chapter 5 itu sudah kita bahas kapan kita pakai more, kapan kita menambahkan are untuk menambahkan arti lebih pada kata sifat. Nah, contohnya close itu kan kata sifat, artinya dekat. Untuk bilang lebih dekat itu bukan more close, tapi closer. Nah, alasannya kenapa? Nah, teman-teman boleh sambil review kembali materi hari kelima. Seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di hari pertama juga, materi yang saya buat itu sudah saya urutkan, teman-teman.
Kalau teman-teman misalnya ada yang skip atau mungkin lupa atau mungkin eh, tidak mencatat atau tidak paham di kalimat, maksudnya di chapter sebelumnya, nanti pasti ketika menemukan chapter itu di chapter setelahnya, nanti teman-teman pasti bingung. Gitu. Jadi makanya saran saya teman-teman catat nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, untuk penggunaannya more atau are itu sudah dibahas di hari kelima. Ya, teman-teman nanti boleh di review kembali. Sir, izin ponakan mau ikut jawab. Enggak apa-apa, teman-teman. Saya malah seneng, makin ramai makin asik ya. Izin Una mau ikut jawab, seneng nonton lessonnya. Alhamdulillah, saya juga seneng kalau gitu, teman-teman. Sir, ada soal latihan lagi nggak ya yang inversi biar lebih kuat saya? Nah, nanti saya buatkan. Saya berarti ada 2 PR, teman-teman. Ya, tapi karena mungkin agak lemot, tapi nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman standby ada di YouTube atau di grup, pasti saya share nanti ya kalau ada latihan-latihan yang baru gitu. Pokoknya saya ada 2 PR karena kemarin ada yang request ke saya materi hari ketiga masih saya susun. Maksudnya latihan hari chapter ketiga tentang membedakan pasif aktif, verb yang butuh objek, verb yang tidak butuh objek gitu ya. Kemudian hari ini ada inversi nanti saya buatkan juga. Jadi materi hari ketiga dan hari keempat saya buatkan lagi teman-teman. Tenang aja. Eh, Insya Allah gampang kok gitu ya. Cuman waktunya aja yang agak sedikit lebih sulit gitu. Tapi saya sempatkan, oke? More kalau lebih dari satu suku kata, betul. Contohnya expensive. Itu kan suku katanya ada 3 ya. X, kemudian pen, kemudian sive. Untuk bilang lebih expensive itu kita bilangnya more expensive. Sedangkan close, sedangkan small, sedangkan big itu satu suku kata jadi saja gitu ya. Jadi tidak perlu pakai more, pakainya yang seperti itu. Itu dijelaskan langsung sama Miss Nurlaila. Terima kasih Miss Nurlaila. Tapi saran saya memang teman-teman kalau misalkan ada bab yang lupa supaya lebih lengkap, supaya lebih jelas, nanti boleh kembali ke chapter yang kita bahas tersebut. Untuk penggunaan more sama are kita bahas di hari kelima. Gitu ya. Nanti teman-teman boleh di-review kembali yang lupa atau yang mungkin ketinggalan atau mungkin yang kelewatan dan sebagainya nanti boleh di-review kembali. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya senang sekali kalau ada pertanyaan boleh japri aja teman-teman. Gitu ya. Oke, atau kita coba lagi dulu ke latihan berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu. Nomor 9. Oke, guys ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, yaitu then. Karena di depan ada more, nah udah lengkap tuh. Udah ada jawaban, udah ada penjelasan juga dari teman-teman. Ya udah berarti jawabannya yang Charlie. Betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie karena gampang aja di sebelum titik-titik ada kata more. Memang kalau untuk soal seperti ini, kalau teman-teman udah sering latihan dan udah hafal gitu ya, maksudnya udah hafal itu udah di luar kepala. Nanti ketika nggak perlu cari subjek predikat, ada kata more itu udah otomatis. 1 detik, 2 detik itu pasti langsung kejawab. Nah, tapi memang syaratnya harus sering-sering latihan supaya terbiasa. Ya, jadi insting nanti teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie karena di situ kata kunci teman-teman adalah di kata more-nya. Yang mana gandengannya adalah then. Seperti itu, teman-teman. Good job. Lanjut lagi ke nomor 10. Hati-hati sebelum kita ke nomor 10, saya ingatkan di sini ada jebakan, teman-teman, nomor 10. Tapi jangan takut salah, seperti biasa, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Ada jawaban Bravo, semua. Oke, ada juga jawaban Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang di nomor 10 ini ada jebakannya, ya. Atau kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa kita cari predikatnya dulu. Di situ ada stated, artinya menyatakan. Subjeknya adalah Emily Dickinson.
Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah she, predikatnya adalah would rather sampai kata remember. Auxiliary verb gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, saya yakin pasti teman-teman yang menjawab bravo itu karena teman-teman melihat kata as di sini, ya kan? Nah, teman-teman yang menjawab bravo, saya yakin karena di situ teman-teman menemukan kata as. Nah, cuman as di sini itu berbeda dengan as yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Nah, berbedanya dari mana? As yang kita pelajari hari ini itu artinya adalah sama. Kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Nah, cara mengenalinya gimana kalau di dalam kalimat? Pasti setelahnya itu kalau nggak kata sifat, teman-teman, ya kata keterangan atau adverb. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelahnya as di situ, itu a poet. Artinya kata benda ya, artinya seorang penyair atau pujangga atau penulis puisi, teman-teman. Gitu ya. Yang mana itu kata benda, bukan kata sifat, juga bukan kata keterangan. Nggak bisa kita artikan nanti teman-teman. Masa sama seorang poet yang berintrospeksi dengan, kan nggak enak. Jadi as di sini tuh artinya sebagai. Dia preposisi. Beda dengan as yang kita pelajari hari ini ya, yang harusnya ada adjektif dari deskriptif atau adverb keterangan gitu ya. Baru diikuti as lagi. Cara membedakannya gitu teman-teman. Jadi dilihat kata setelahnya juga. Itu kata sifat atau kata keterangan atau bukan. Nah ini karena bukan, kita nggak bisa pakai as sebagai patokan kita di sini. Nah terus patokan kita di sini yang mana? Nah buat teman-teman yang menjawab delta, saya mau tanya. Jawabannya memang yang delta teman-teman. Kira-kira kenapa? Atau kata kunci teman-teman di soal itu kata apa? Kok bisa menjawab yang delta? Dan jawabannya benar, yang delta teman-teman. Ya, betul. Ada would rather atau rather. Nah, jadi petunjuk teman-teman adalah di kata would rather-nya di sini ya. Yang mana would rather itu kan artinya lebih suka atau lebih memilih gitu ya. Yang mana gandengannya adalah than, dari. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya antara Charlie atau Delta sebenarnya ya, tapi jawabannya yang benar Delta. Jadi gini, than itu bisa juga berfungsi sebagai conjunction yang mirip fanboys teman-teman penggunaannya gitu ya. Jadi bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, bisa juga yang dibandingkan itu benda dengan benda ataupun yang dibandingkan itu harus sama sebelum dan setelahnya. Nah, kalau sebelumnya itu dia pakainya adalah as a poet of introspection, maka setelahnya juga as a prolific writer. Nah, nanti kalau dibaca, teman-teman, Emily Dickinson once stated that she would rather be remembered as a poet of introspection than as a prolific writer. Nah, saya juga kadang kalau tes pakai insting kok teman-teman. Cuman insting itu harus ada alasannya gitu ya. Maksudnya teman-teman nanti akan sering-sering, karena sering-sering latihan, sering-sering menemukan alasan kenapa teman-teman jawab itu. Ketika tes beneran itu beneran di luar kepala dengan confidence tingkat ke apa ya? Tingkat kepercayaan diri atau tingkat keyakinan peluang itu benar itu lebih besar. Itu lebih besar. Maksudnya kepercayaan diri teman-teman, instingnya teman-teman itu akan lebih kuat karena pemahaman tentang kenapa jawaban itu lebih kuat dan itu harus sering dilatih memang teman-teman gitu ya. Sebenarnya di TOEFL itu jenis soalnya itu sebenarnya sedikit dan cuma dibolak-balik. Tapi kalau teman-teman misalnya eh, belum pernah menemukan jenis soal itu, memang sulit. Tapi kalau sudah sering, sudah apa ya, sudah hafal medan, udah kenal lapangan gitu ya, itu akan sangat mudah. Seperti itu. Semoga hoki banget pas ujian. Nah, hoki itu diperbesar dengan cara latihan ya, teman-teman. Jadi peluang keberuntungan teman-teman itu akan semakin besar dari usaha teman-teman juga. Gitu. Jadi memang keberuntungan itu namanya keberuntungan nggak bisa diatur, tapi bisa diperbesar kemungkinannya, gitu ya. Jadi caranya memperbesar kemungkinan hokinya teman-teman datang itu harus sering-sering latihan seperti itu. Nah, ini kalau diartikan teman-teman, tadi sudah saya artikan belum ya? Jadi kalau diartikan tuh gini, Emily Dickinson itu pernah menyatakan bahwa dia itu lebih ingin dikenang atau lebih memilih dikenang sebagai seorang pujangga yang apa ya? Introspeksi itu maksudnya pujangga yang berintrospeksi, pujangga yang berkaca gitu, yang merefleksikan diri, yang belajar gitu. Daripada seorang penulis yang berpengaruh atau penulis yang terkenal seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi tentang paired words atau gandengan kata. Sebenarnya materinya itu gampang, teman-teman. Jadi jangan hafalan ya, tapi jadi cuman kalau teman-teman menemukan kata itu, udah pasti di soal itu pasti teman-teman disuruh nyari yang itu. Gandengannya gitu ya maksudnya. Kalau ini. Kalau A, B. Kalau C, D, dan seterusnya. Cuman itu memang perlu dilatih supaya di luar kepala seperti itu. Nah, sambil saya absen dulu, teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, boleh ditulis di chat atau teman-teman sampaikan juga nggak apa-apa, silakan. Oke, sudah selesai, teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf sekali ya, karena waktu weekend teman-teman jadi keambil, karena kemarin saya nggak bisa ditunda. Kemudian sebenarnya kemarin saya tuh pertemuan sama orang tuh sebenarnya pengennya saya tunda Sabtu atau Minggu gitu. Sudah saya bilang, ternyata nggak bisa, harus hari kerja saja. Jadi mohon maaf sekali. Tadi saya cek lagi, chapter ini kemungkinan satu dua soal ya, Sir. Ya, jadi kalau di TOEFL, di structure itu, soal ini kemungkinan keluarnya, teman-teman, terutama di structure yang bagian pertama ya, itu hanya satu sampai 2 soal dari 15 soal. Nah, tapi kalau di soal yang bagian kedua, eh, sama sih, teman-teman, satu soal sampai 2 soal. Seperti itu. Jadi, rata-rata per soal itu kira-kira ada 3 sampai 4 soal gitu. Atau 2 sampai 4 soal untuk jenis soal ini ya. Kemudian nanti tesnya dijelaskan jenis soalnya, Sir. Nah, buat teman-teman yang selalu hadir di kelas, tenang aja, bahkan saya kasih jawabannya. Plek gitu, teman-teman. Karena itu bentuk reward dari saya. Sebenarnya sama lembaga itu sebenarnya tidak di, bukan gimana ya, intinya nggak boleh gitu. Jadi jangan gitu. Cuman terus saya mikirnya gimana teman-teman bisa merefleksikan, misalkan gini, kok saya tiba-tiba nilainya segini? Salah saya di mana? Terus misalkan kalau itu salah, benernya apa kan teman-teman jadi nggak tahu kalau nggak ada penjelasan, nggak ada pembenarannya. Nah, akhirnya saya berinisiatif sendiri, ingin memberikan kunci dan pembahasannya, tapi buat teman-teman yang semangat. Nah, saya kan untuk menilai semangatnya teman-teman dari mana? Dari kehadiran teman-teman. Makanya saya absen sendiri. Sebenarnya sama lembaga nggak disuruh ngabsen, cuman saya pengen ngabsen sendiri untuk melihat seberapa semangat teman-teman seperti itu. Sir, minta PPT-nya yang tadi. Nah, untuk PPT semua chapter teman-teman bisa download di kolom deskripsi di rekaman kelas di YouTube ya. Jadi di kolom deskripsinya itu ada link di mana teman-teman bisa mendownload PPT setiap chapternya. Jadi silakan nanti teman-teman boleh akses. Dan saran saya materinya ditulis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tulis dengan tulisan tangan teman-teman sendiri, kita akan merekam sendiri. Jadi otak kita itu akan otomatis merekam gitu. Jadi kayak otomatis memproses informasi. Tapi kalau kita hanya simpan berupa gambar atau misalnya eh, rekaman gitu ya, itu nanti kalau nggak ditulis pasti hilang atau pemahamannya itu nggak 100%. Seperti itu. Jadi saya mohon kalau teman-teman ada waktu ditulis. Cuman dikit kok teman-teman gitu ya. Dan kalau ada waktu lagi, latihan sambil teman-teman melihat di catatan teman-teman masing-masing. Supaya nanti ketika tes itu bisa jadi insting. Sir, soal written expression, ini berapa jumlahnya? 25, teman-teman. Jadi itu akan kita pelajari di hari ke-9. Artinya di next meeting gitu ya. Next meeting kita akan bahas mengenai written expression atau error analysis. Coba kasih contoh soal yang mencakup semua chapter. Kadang kalau udah gabung, sense-nya perlu diasah lagi. Nah, boleh. Nanti saya buatkan, berarti PR saya 3 ya, teman-teman. Akan saya buatkan soal-soal, oh sepertinya sudah ada, teman-teman. Sudah saya buatkan satu paket soal, structure part A, part B, dan itu acak, gitu ya. Dan saya memang ada rencana pengen bikin yang saya sampaikan sebelumnya, program tryout, teman-teman, yang mana soal-soalnya itu adalah soal cloningan dari yang asli dari ITS. Jadi misalkan nomor 1 itu soal mengenai hilang subjeknya. Saya buatkan juga kalimat yang strukturnya sama, yang hilang juga subjeknya, pilihan ABCD-nya juga saya miripkan. Karena dari pengalaman saya, teman-teman, beberapa kali saya tes, soalnya itu kadang keluar lagi. Jadi siapa tahu teman-teman nanti dapatnya soal yang cloningan itu. Seperti itu. Ya, Sir, itu penting. Terima kasih. Siap. Sama-sama, saya juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Bener banget, dicatat. Iya, bener. Wah, karena saya bisa bilang gini itu karena saya ngerasain, teman-teman. Ketika saya kehilangan vocab itu sayang banget. Tapi ketika
saya lupa, kan kita lupa itu wajar ya. Dan saya tulis itu enak banget, tinggal buka. Jadi tidak lupa lagi gitu. Meskipun tulisannya kayak tulisan saya lebih jelek teman-teman. Trust me, tulisan saya lebih jelek ya. Cepat sudah. Ya betul. Wah, makasih. Oke. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk kehadiran hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf untuk waktunya malam minggu teman-teman jadi tersita untuk ganti kelas gitu ya. Untuk waktunya nanti kalau teman-teman ada waktu luang mohon disempatkan untuk latihan untuk memperkuat materi di kelas seperti itu. Thank you so much everyone and I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.